Selamat datang di Garuda Report, sumber utama untuk berita terbaru Timnas Indonesia. Kabar besar datang menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Australia dan Bahrain. Ciro Ridderwood, gelandang bertahan keturunan Belanda, semakin dekat untuk resmi menjadi WNI dan memperkuat Timnas Indonesia. Sementara itu, perubahan strategi timnas di bawah pelatih Patrick Kluivert membuat Australia harus berpikir ulang. Ditambah lagi, AFC resmi menetapkan laga Indonesia vs Bahrain tetap digelar di Gelora Bung Karno. Tak kalah penting, bagaimana kondisi striker muda Jens Raven yang baru saja pulih dari cedera. Semua akan kita bahas secara mendalam. Like, share, dan subscribe sekarang juga, dan mari kita dukung Garuda terbang lebih tinggi. Timnas Australia kembali sombong setelah menduduki peringkat kedua di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka merasa paling kuat. Pelatih mereka, Tony Popovic, bahkan berani sesumbar mengklaim bisa mengalahkan Indonesia dengan mudah. Bahkan ia sempat meremehkan Patrick Kluivert sebagai pelatih yang minim pengalaman. Apakah benar Australia sekuat itu dan mampukah Indonesia membungkam kesombongan mereka? Semua akan kita bahas secara mendalam di Garuda Report. Sebelum memasuki era Tony Popovic, Australia sebenarnya punya masa-masa kelam. Sama seperti Indonesia yang kini sedang membangun skuad solid, Australia juga pernah mengalami masa sulit di bawah asuhan pelatih Graham Arnold. Mereka sempat mengalami kegagalan, termasuk tersingkir di Piala Asia 2023 dan tampil mengecewakan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia dikenal sebagai tim dengan mental baja, tetapi saat itu mereka justru tampil lembek. Bahkan kekalahan 0-1 dari Bahrain di laga pertama kualifikasi membuat publik Australia meragukan timnya sendiri. Ditambah lagi, mereka juga gagal mengalahkan Indonesia yang bermain disiplin di bawah asuhan Shin Tae-yong. Situasi ini akhirnya membuat Graham Arnold mundur dari kursi kepelatihan. Setelah Graham Arnold pergi, Australia menunjuk Tony Popovic sebagai pelatih baru. Popovic adalah mantan pemain timnas Australia yang kini membawa semangat baru bagi The Socceroos. Sejak ditangani olehnya, performa Australia meningkat pesat. Mereka bangkit dengan kemenangan 3-1 atas China dan berhasil menahan imbang Jepang serta Arab Saudi. Statistik ini membuat Australia percaya diri bahwa mereka bisa melipas Indonesia dengan mudah. Tony Popovic tidak hanya percaya diri dengan timnya, tetapi juga mulai melontarkan komentar pedas soal pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Ia mengakui bahwa Kluivert dulunya adalah pemain luar biasa, tetapi meragukan kemampuannya sebagai pelatih karena minim pengalaman. Bahkan Popovic secara terang-terangan mendoakan Indonesia kalah di laga 20 Maret nanti. Tapi apakah Patrick Kluivert benar-benar lemah? Kita tahu bahwa meski baru menjadi pelatih kepala, ia ditampingi oleh 3 asisten kelas dunia, Alex Pastoor, Gerard van der Broek, dan Danny Lenseth. Ini bisa menjadi faktor penting yang membuat Indonesia justru tampil lebih kuat. Di tengah kesombongan mereka, ada satu hal yang cukup lucu. Tony Popovic justru menginginkan Australia ikut serta di Piala AFF. Menurutnya, AFF adalah kompetisi yang cukup kompetitif dan bisa menjadi ajang latihan bagi Australia. Tapi sayangnya pihak AFF sudah menutup pintu untuk mereka. Jadi apakah Australia memang sekuat yang mereka pikirkan, ataukah Indonesia bisa membuat kejutan di laga 20 Maret nanti? Dengan skuad yang semakin solid dan pelatih baru yang penuh motivasi, Indonesia punya peluang untuk meraih hasil positif. Jangan lupakan bahwa pada pertemuan sebelumnya, kita berhasil menahan imbang mereka dengan strategi yang tepat.
bukan tidak mungkin timnas Garuda bisa membungkam Australia di kandangnya sendiri. Timnas Indonesia semakin diperkuat. Jairo Ridderwood, gelandang bertahan yang pernah membela Crystal Palace dan Ajax Amsterdam, kini hanya tinggal selangkah lagi untuk resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi berjalan sangat cepat, bahkan hampir secepat Max Hilgers, Kevin Dix, dan Ivan Jenner. Menurut informasi terbaru dari Yusha Nugraha, seluruh dokumen sudah lengkap dan hanya tinggal menunggu jadwal pengambilan sumpah WNI. Jika berjalan sesuai rencana, Ridderwood bisa debut pada Maret 2025, tepat saat Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Dengan pengalaman dan kualitasnya, ia bisa menjadi solusi sempurna untuk memperkuat lini tengah Garuda. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ridderwood akan menjadi kunci kekuatan baru di timnas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pergantian pelatih di timnas Indonesia rupanya membuat Tony Popovic, pelatih Australia, harus berpikir ulang dalam menyusun strategi. Dengan kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih baru dan Alex Pastoor sebagai asisten, skema permainan timnas kini semakin sulit ditebak. Popovic mengakui bahwa ia belum bisa membaca pola permainan Indonesia di bawah Kluivert, terutama karena Pastoor sering menggunakan formasi 3 back di klub sebelumnya. Ini berarti Australia harus siap menghadapi skema yang lebih fleksibel dari timnas Indonesia. Dengan Max Hilgers dan Elkan Bagot di lini belakang, serta tambahan pemain seperti Jairo Ridderwood di lini tengah, Indonesia bisa tampil lebih solid dalam bertahan sekaligus eksplosif saat menyerang. Apakah Kluivert akan membawa kejutan besar di laga nanti? Kita nantikan bersama. Keputusan resmi telah dibuat. AFC menolak permintaan Bahrain untuk memindahkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 ke venue netral. Artinya, Indonesia vs Bahrain tetap digelar di Gelora Bung Karno. Bahrain sempat mengajukan protes dengan alasan keamanan setelah laga pertama mereka berakhir kontroversial. Namun AFC tetap pada keputusannya. GBK adalah tempat yang sah untuk pertandingan ini. Dengan dukungan penuh dari supporter Garuda, timnas Indonesia memiliki keuntungan besar. Jangan lupa catat tanggalnya, Indonesia vs Bahrain di Gelora Bung Karno 25 Maret 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Apakah Indonesia bisa meraih kemenangan di kandang? Komen prediksi kalian di bawah. Berita kurang menyenangkan datang dari timnas U20. Striker muda berbakat Jens Raven mengalami cedera saat menjalani pemusatan latihan pada 10 Januari 2025. Namun ada kabar baik, Raven kini sudah mulai pulih dan bahkan sudah tampil dalam laga uji coba melawan Suriah. Meski hanya bermain selama 22 menit, ini menjadi tanda positif bahwa kondisinya semakin membaik. Raven berharap bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain saat uji coba terakhir melawan India 30 Januari 2025 di Sidoarjo. Laga ini sangat penting untuk meningkatkan moral timnas U20 sebelum berlaga di Piala Asia U20 2025. Apakah Raven bisa kembali ke performa terbaiknya sebelum turnamen dimulai? Kita tunggu dan doakan bersama. Demikian update terbaru dari Garuda Report. Dengan naturalisasi Jairo Ridderwood, strategi baru di bawah Patrick Kluivert, kepastian laga di Gelora Bung Karno, serta kondisi Jens Raven, timnas Indonesia sedang bersiap untuk tantangan besar. Apakah timnas Indonesia bisa membungkam Australia yang kembali sombong usai berganti pelatih, atau justru Popovic yang akan membuktikan ucapannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar timnas Indonesia.